sekarang saya sudah ada di dalam ruangan rapat DPR, ini Komisi 3 ini, tapi lagi sepi ya, karena memang lagi nggak ada jadwal. Nah, karena nggak ada jadwal, kita gangguin yuk ketua komisinya, Ayo. Bang Habib. Halo, Jad. Ayo. Sehat? Alhamdulillah. Ini lagi nggak ada jadwal, biasanya Iya, emang seminggu sepadat itu atau ada waktu-waktu kosong sih Jadi Bang? Senin sampai Kamis itu biasanya rapat komisi. Ya kan, ya, rapat komisi itu ada RDPU, ada raker, ya, ada rapat dengar pendapat. Di hari Jumat itu kami ada namanya hari fraksi. Oh, hari Jumat atau hari fraksi? Hari fraksi, jadi kita rapat di fraksi masing-masing. Seharian jam kerjanya kalau anggota DPR itu dari jam berapa sih? Kalau jam rapat itu jam 10, 10 mulai. jam 1, jam 3. Itu biasanya agenda rapat 3. Kalau saya aktivitas pagi sampai ke sini kita rapat dengan tim sekretariat dan tenaga ahli. Gitu. Kenapa sih Bang waktu itu kok ke Komisi 3? Milih atau emang dulu ditempatin sih? Milih. Oh milih waktu itu ya? Milih dan ditempatin. Banyak yang milih tapi dengan partainya nggak ditempatin ada juga. Oh bisa juga gitu ya? Iya kan? Saya kan backgroundnya advokat. Saya kan Oh, advokat, saya ini masuk Gerindra dalam posisi sebagai advokat juga. Lalu tugasnya di partai sebagai ketua bidang advokasi waktu itu. Iya semuanya linear ya. Hukum. Lalu sekarang wakil ketua umum bidang advokasi. Kayak dulu partai digugat atau partai menggugat, kader-kader kami punya masalah, dikenakan masalah hukum dan lain sebagainya. Itu tugas kami, tugas saya. Ya. Oh. Nah, begitu saya masuk DPR, disuruh isi ini. Dan isi kayak semacam kuesioner. Ya kan ya? Maunya ke komisi berapa? Pilih 1, 2, 3. Kalau saya isinya 1 komisi hukum, 2 komisi hukum, 3 komisi hukum. 3 pilihan semua komisi hukum semua. Kan saya sempat waktu itu ada almarhum Pak Desmond. Bib, lu kalau mau bagus ke komisi 11. Saya bilang, Bang, daripada saya di komisi 11, lebih baik saya nggak usah dilantik aja jadi anggota DPR. Loh, segitunya. Ya karena kita ini, passionnya kan di situ ya. Passion kita kan di situ. Penting ya, passion. Dan begitu banyak hal yang ingin kita lakukan di komisi hukum. Alhamdulillah, pertama anggota biasa, lalu wakil ketua, kemudian Pak Prabowo, Pak Dasko menunjuk saya jadi ketua di periode ini. Kalau ngomongin Bang Habib itu, ini tuh banyak yang ngomong di luar sana Bang. Abang itu katanya mirip sama satu artis. Waduh, siapa tuh? Tom Cruise ya? Oh. Apa? Dikit. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ada apa? Ini kelas internasional. Kelas iya, internasional. Bruno Mars. Oh ya. Saya mau ini nih. Oh gitu ya. Ini topi yang kayak katanya iya, identik banget. Oke. Udah bener sama dong. Kan lo. Kurang ngikutin Bruno Mars. Yang tapi itu. Oke lah, yang jelas artis ya. Artis internasional. Nanti anak saya protes apa jadi artis gitu kan. Kesempatan langka bisa ngobrol sama Bruno Mars KW. Bruno Mars dari Condet. Bah, ini tempat duduknya Abang ya? Iya. Pimpinan itu ada berapa sih kalau komisi? Ada 5. 5. Ketua, terus wakilnya 4. 4, menyesuaikan aja. Saya kadang-kadang kan duduk di pinggir ketika sedang tidak memimpin kan, tergantung siapa yang mimpin. Boleh duduk sini? Boleh dong, boleh jadi. Nih palunya nih yang ini. Oh, ini palunya nih ya? Bisa merubah anggaran, bisa merubah nasib orang. Ini ya nih. Kan? Oh gimana kalau mimpin gimana Bang? Duduk gini dengerin gitu ya? Tapi kalau Bang Habib itu saya tahu gini. Kamu keluar. Nggak efektif rapat sama kamu. Nggak gitu bisa. Ayo Pamdal tolong keluar. Kita foto dulu Jati nih. Ketok palu ya? Iya. Keluar, gitu ya? Enggak lah. Itu saya cuma pertama kali begitu. Cuma kan akhirnya kan selesai. Itu kan orang baik juga, Pak Lukman namanya. Dari Hasanah Damai Putra kemarin, yesterday, saya menghadiri pelantikan musola yang menjadi masalah itu. Atas bantuan beliau itu, Pak Lukman itu. Akhirnya musolanya bisa digunakan, ya kan, bentuknya permanen, fungsinya permanen, tempatnya bagus, asri, mewah gitu kan. Disupport Pak Lukman itu. Jadi banyak yang orang nggak tahu, Jad. Ya kan ini kan kayak panggung aja, seolah-olah hanya selesai di panggung depan. Tapi di belakang orang nggak tahu bahwa relasi interpersonal kita itu sebetulnya nggak ada masalah. Yang paling penting itu kan outputnya, cari solusi buat warga. Kayak di kasus itu kan musola yang tadi nggak bisa digunakan, alhamdulillah sejak Ramadan, ya kemudian Idul Fitri, sampai sekarang bisa digunakan warga. Jadi kalau Jati teman-teman lihat saya marah-marah,
Itu bukan secara umumnya, gitu kan. bukan Itu secara hanya umum. kalau diperlukan, ya kan. Oh. Kalau diperlukan, ya memang situasinya kan tugas pimpinan rapat itulah mengatur lalu lintas jalannya pembicaraan. Itu tugas kita. Nggak gampang kan, Jad. Ini ada 46 orang. Anggota Lalu, Komisi 3-nya. Anggota, ada lagi berapa belas orang. Kita kan harus atur supaya efektif. Yang saya pengen di Komisi 3 periode ini, di mana saya ketua, kita benar-benar berdampak. Sekecil apapun rapat di sini harus ada solusi. Dulunya, Jad, waktu saya awal di DPR itu, saya dikatakan bahwa Pak kalau RDPU, itu kan yang kalau ada pengadu-pengadu RDPU namanya. Rapat RDPU. dengar pendapat U-nya itu umum. Okay. Pak kalau RDPU kita nggak bisa ada kesimpulan. Kita hanya mendengar, menyerap, lalu nanti kita diskusikan dengan mitra. Saya tanya, ya kalau nggak ada kesimpulan ngapain orang ke sini capek-capek? Dari Sumatera, dari Kalimantan, gitu kan. Mereka kan nunggu hasil. Ya. Sejak saat itu saya katakan, udahlah. Sekarang kalau selama yang kita urus adalah rakyat, umat, orang kecil, orang teraniaya, ya kan, saya bilang ya kita harus pastikan semuanya bisa ada kesimpulan. Itulah kenapa kemarin yang kasus Amsal Sitepu kasus itu si Nabila, ABK, kasus Sleman, gitu. kasus ABK, kita semuanya kan ada solusi, ya kan ya. Dan akhirnya kan alhamdulillah didengar. Memang kita nggak intervensi dalam konteks hukum acara pidana ya, karena nggak bisa memang. Tapi kita tegaskan ke mitra, kalian harus jalankan tugas dengan baik. Kalau enggak loh, kami punya kewenangan bidang budget, bidang penyusunan undang-undang loh. Kita bukan yang ngancam, tapi ngancam gitu loh. Asal untuk kasus-kasus yang namanya kami namakan atensi keumatan. Saya batasin, yang di RDPU itu jangan yang terkait dengan duit. Misalnya orang dituduh korupsi sekian ratus miliar, yang dituduh juga orang kaya, ya kan ya. Jangan yang kayak begitu, karena walaupun dia juga orang yang dizalimi, pasti ada celah potensi konflik of interest. Tapi kalau orang-orang yang orang susah, orang yang memang sangat berharap keadilan hanya dari sini, kita harus all out. Kalau orang berduit, mohon maaf, memang dia diperlakukan tidak adil, tapi dia bisa bayar lawyer. Jadi kalau dikatakan intervensi ya kita kembalikan ke rakyat lah. Toh intervensi nggak intervensi, positif atau negatif yang nilai rakyat nantinya. Ya jadi kan tapi akhirnya jadi mikirnya gini Bang, kalau misalkan ada beberapa kasus dan belakangan ini kejadiannya hampir mirip ya, selalu ketika dipanggil ke sini, diintervensi baru kelar gitu kan. Kayak gini Jan. Jadi kayak kan saya dulu kan mahasiswa Fakultas Hukum. Saya tahu betul, saya ini bukan sekedar praktisi berpraktek sebagai advokat, tapi juga berpraktek sebagai tersangka, ya kan ya, sebagai tahanan politik zaman Orde Baru. Saya tahu sekali rakyat ini susah mendapatkan keadilan, karena KUHP dan KUHAP. KUHP produk Belanda, ya kan, KUHAP produk Orde Baru. Itu dua produk hukum yang memungkinkan penyelenggara negara menjadi otoriter, ya kan, dengan menggunakan hukum. Itu dua-duanya ya berkat support full dari Pak Prabowo sudah kita rubah. KUHP baru, ya kan ya, asasnya tadinya formalistik menjadi substantif, keadilan substantif, yang tadinya restitutif, hukum sebagai pembalasan dendam, menjadi hukum restoratif, perbaikan, ya kan ya. Sejak saya jadi ketua itu mungkin hampir 500 aduan. 500 aduan. Oke. Tetapi ya sebagian besar ya memang bisa kita selesaikan nggak terlihat kamera. Ya kita telepon, ya kan ya, kita surati gitu kan. Kita ingatkan, ada bapak-bapak di dapil saya kebetulan Jakarta Timur, dia naik ojek, penumpangnya jatuh, dia dipidana itu undang-undang lalu lintas karena lalai mengakibatkan orang lain meninggal. Dia dengan si keluarga si penumpang yang meninggal itu sudah berdamai, tapi kasusnya dilanjutkan. Terus berjalan. Ya kita yang begitu-begituan banyak sekali. Kita telepon ke satker penegak hukum ya, Pak Kapolres. Kalau masih muda saya panggil bro, nggak bisa begitu bro. Ya kan yang penting kan keadilan substantif. Ente ya kan mau pidana orang apa manfaatnya? Orang korbannya sudah memaafkan. Ya kan? Kok masih mau mempidana lagi? Justru kalau dia dipidana nggak bisa bantu si korbannya. Banyak sekali. Jadi dari 500-an itu mayoritas itu selesai. Tapi kenapa mesti ada RDPU? Karena memang ada kasus-kasus yang urgent sekali. Sudah begitu viral ya kan ya.
orang teriak mendapat perlakuan tidak adil dan lain sebagainya, demi mengkanalisasi agar institusi yang bersangkutan tidak yang dihakimi publik. Coba bayangkan, yang kayak mulai dulu ada tahanan meninggal di Polresta Palu, ya kan? Awalnya dikatakan, wah itu meninggal sakit segala macam. Kita bongkar di sini, bukan sakit ternyata. Kita tugaskan kepada Propam untuk cek ulang, ternyata terbukti itu aniaya. Ya kan ya? Itu kan berarti kan putusan kita didengar. Robert Tanur yang ada ibu perempuan meninggal, ya kan ya? Ya. Awalnya kan divonis bebas, kita rekomendasikan pada penegak hukum untuk cek nih, ya kan? Di balik vonis bebas ini ada apa? Ternyata, dicek oleh KAI dan lain sebagainya, ketahuan, ketemu, ada masalah, ditangkap semua sudah. Ya, terima kasih juga berarti ya sama Komisi 3 akhirnya bisa benar-benar mewakili rakyat, akhirnya mencari solusi, utamanya bagi masyarakat yang ada di kelas bawah tadi yang kayaknya agak sulit untuk mendapatkan keadilan. Tapi akhir pertanyaan berikutnya soal intervensi tadi Bang, ini penegak hukumnya jadi kok kayak nggak belajar dari kasus-kasus yang sebelumnya gitu, itu gimana dong? Itu dia yang kita masih belum mampu juga ya, kita mau tunjukkan ke masyarakat, begitu banyak kasus yang selesai, ya kan ya, tanpa perlu RDPU. Dan ini kan tentu masih periode transisi jadi, ya kan ya. Perilaku penegak hukum kita kan tergantung produk perundang-undangannya. Orang tuh belum ngeh sampai ke bawah, sudah baca tapi belum ngeh, gitu kan. KUHP itu spiritnya apa? Begitu juga KUHAP, banyak sekali aturan-aturan baru yang mungkin belum paham. Tapi banyak juga yang sudah diterapkan, ya tanpa lewat Komisi 3. Di Aceh ada vonis pidana permaafan. Ada anak kecil karena lapar mungkin melakukan pencurian di rumah tetangga atau saudaranya tengah malam. Kalau itu menurut KUHP dan KUHP lama itu kan harus dihukum 9 tahun. Karena pencurian dengan pemberatan di malam hari. Tapi si korban memaafkan, ya kan ya, si pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi, dengan hakim divonis pidana permaafan, divonis bersalah tapi tidak menjalani hukuman. Dimaafkan. Itu sudah ada berapa belas jadi. Ini dengan peraturan-peraturan yang baru dengan KUHP dan KUHP yang baru. Kasus nenek Minah kalau kita kita evaluasi kan. Saat itu hakimnya nangis ngetok palu. Kenapa? Korbannya nggak merasa dirugikan karena memaafkan, gitu kan ya. Tapi berdasarkan KUHP lama yang mengedepankan azas formalistik, kalau udah masuk ya harus diproses. Harus terus mengabaikan keadilan substantif, gitu kan ya. Diproses, hakimnya nangis, menjatuhi hukuman. Tidak harus jatuh hukuman menurut hakim nurani hakim, tapi berdasarkan kepastian hukum dia harus jatuh hukuman. Nah itu dia KUHP baru kita ini sangat progresif. Kita sudah kasih ruangnya ke penegak hukum, kedepankan keadilan gitu loh. Ketika berhadapan dengan kepastian hukum. Ini banyak banget kasus viral yang dibahas di ruangan ini. Iya, ini kalau Pak Saparudin yang purnawirawan yang usia-usia duduknya di sebelah sini. Yang muda-muda di sini nih banyak. Kenapa begitu? Kenapa? Karena di sini AC-nya tidak sedingin yang di sini. Oh gitu ya? Di sini AC-nya, karena ini gedung tua. Gedung tua. AC yang di sini, wah Masya Allah kayak ngucur dari atas. Ini AC di gedung tua yang nggak bisa dibenerin. Dulu ada pengusaha yang punya perusahaan AC nasional itu. Jadi anggota DPR kebetulan di sini. Dia bawa teknisinya dari perusahaan dia benerin ini, nggak bisa juga. Saya dulu kan waktu anggota di sini nih, ini tempat saya di sini nih, paling ini. Biasanya udah ngomongnya sayap kiri. Sayap kiri, sayap kanan. Tapi nggak ada makna politiknya. Hanya sayap kiri dalam konteks menghindari AC aja. Kalau pakai batik itu dalamnya pakai long john. Iya, karena biar lebih tebel. Iya, pakai long john. Oh, jadi sebenarnya pakai jas itu itu ilmu kita. Sama sekali buat ngangetin. Pak Hinca Panjaitan kan pakai ulos di lab. Itu sih motifnya bukan sekedar mengkampanyekan ulos. Ada modus tersendiri, beliau menghindari AC gitu kan. Dingin cuy. Bang, boleh dong kita sambil jalan-jalan, ada apa aja sih kalau Komisi 3 ruangannya? Kalian ada adik magang nih. Kalian ngapain kok magangnya di gedung Komisi 3 ngapain? Banyak sih kerjaan kita lumayan, setiap ada rapat kita biasanya bikin notulen. Oke. Nah nanti notulennya itu dipakai. Ya kasih ke kita. Buat dibahas lagi gitu ya. Di rapat internal juga kita kasih kesempatan ngomong. Waktu KUHP mereka kita kasih slot khusus, ya kan, menyampaikan aspirasi. Waktu KUHP ya, kamu ada nggak waktu KUHP? Ada Pak. Iya kan, di situ kan ya. Menyampaikan semua dan saya minta mereka semua bicara gitu kan. Nggak gampang dapat kesempatan seperti mereka magang di sini. Saya nggak mau mereka sia. Hanya hadir lalu di sini
main handphone, main iPad, ya Gen kan? Z ya Biar soalnya. bisa bermanfaat gitu loh. Dan mereka kan mahasiswa punya idealisme, bro. Benar. Jadi menyampaikan pendapatnya tanpa Nggak pakai embel embel. kepentingan apapun. No filter. No filter, makanya Langsung. pinter. Kalau kita ini ya harus jujur ya kan, kadang-kadang harus menyesuaikan Banyak juga kan. filternya ya bang. Nah, harus menyesuaikan juga gitu loh. Tertarik untuk jadi anggota DPR? Kita Wah, doa. tertarik nih. Jarang-jarang nih anak muda mau jadi anggota DPR. Iya. Jarang-jarang nih. Mau kamu? Harus masuk partai dulu tapi kan. Udah ketarik, udah kepikiran mau partai apa? Belum. Mau gabung sama Bang Habib? Kemungkinan. Partai mahasiswa dulu. Partai ya. mahasiswa dulu ya. Kalau Bang Habib gimana? Biasanya lewat nyapa gitu. Oh iya? Iya. Ramah ya Bang Habib ya? Iya, beda. Oh beda banget kalau lagi marah-marah. Kalau marah hanya dengan mitra gitu. Kalau marahnya sama mitra, kalau sama mereka enggak ya. Enggak. Baik-baik. Oke, terima kasih ya. Ya, Oh, ya. keren loh. Ternyata anak-anak muda gini Iya. lumayan juga ya harus diberikan Oh, kesempatan. hasil pemikiran pinter-pinter, Bos. Jangan dianggap remeh mereka ini. Ini dapurnya kita. Siang, bapak-bapak. Ini Dapurnya dapur. Komisi 3 istilahnya, Oh sekretariat. gitu. Mereka harus siap menderita. Kalau Kenapa Pak Habibur gitu? Rahman minta dokumen, nanya dokumen, mau malam, mau pagi, mau subuh, mereka harus siap. ya Selamat siang dengan Ya. Pak siapa? Faisal. Pak Faisal. Nah, Faisal. Pak Faisal udah berapa lama di sini? Komisi 10 tahun. 10 tahun di 10 sini. tahun ya, dari zaman Aziz Samsudin. Siap. Wah, oh iya, Oh, udah iya. 10 tahun yang lalu. Siap. Nah, dari berbagai macam ketua yang sudah lalu lalang di sini, kalau Bapak yang sebelah saya ini gimana? Aduh. Pak Habib aktif. Aktif banget. Iya. Ya untuk menerima RDPU itu sering gitu. Oh, gitu. Menerima aspirasi. Oh, aktifnya itu Iya. kalau dulu mungkin nggak terlalu banyak RDPU gitu. Kalau sekarang banyak. Jadi makin banyak kerjaannya dong. Ya. Mereka rajin, jadi lebih rajin. Jadi lebih rajin. Apa tanda-tandanya kalau Pak Habib udah mulai, waduh ini mulai nih kayaknya udah nyusahin itu apa? Biasanya yang paling nyusahin apa? Enggak ada. Gak ada ya? Oh, Nggak berani dia ngomong. nggak berani kayak orang di depan. Soalnya kita emang udah jadi sport ya. Sporting sistemnya dewan gitu. Tapi nggak 24 jam juga kan, Bang? Nggak ada, Nggak kan ya? hadir nggak 24 jam. Cuma saya tuh bisa WA jam 12 malam, jam 1 malam. Dan ini Pak, posesif. Waduh. Setengah jam nggak dibalas, hello. Terus Kalau kamu gangguin mereka terus. ini mungkin ronda gitu, gantian shift yang memantau WAG. Kemarin terakhir soal penyiraman air keras Yes. Andi Yunus. Itu kalau dari Abang melihatnya seperti apa sih Bang? Ini kan karena ada yang mengatakan bahwa itu seperti pembungkaman kepada masyarakat agar tidak bersuara. Kalau dari Bang Habib, Itu yang disampaikan Pak Prabowo kan. Ini biadab kata Pak Prabowo. Bahkan kata Pak Prabowo ini adalah terorisme. Nah kalau ada orang yang melakukan penyiraman air keras hanya berdasarkan perbedaan pendapat itu kan konyol. Satu nggak akan efektif, Bos. Yang namanya aktivis itu nggak akan mungkin efektif ditangani dengan kekerasan. Kami kan mantan aktivis. ya Kita semakin ditekan justru akan semakin gigih melawan. Kalau dikatakan pembungkaman secara teori itu sesuatu yang sia-sia. Nggak mungkin bisa membungkam ya orang untuk bersuara. Gitu kan. Karena itu kita support full ya, TNI ini sekarang sedang bekerja, sudah ditangkap, diproses, ya kita tunggu saja peradilannya seperti apa. soal peradilan itu kan banyak juga pro kontranya ya. Karena kan sejauh ini ada di peradilan militer. Ya. Tapi masyarakat banyak yang minta di peradilan sipil. Karena kalau peradilan militer tuh nggak bisa dipantau. Peradilan sipil masih bisa dipantau. Kalau dari Bang Habib, Kalau kita memilih kan mana? aturannya aja, 170 KUHP ya. Ketika yang melakukan militer maka memang di peradilan militer. Tapi sejauh mana Komisi 3 akan memantau jalannya peradilan itu agar tercapai keadilan tadi? Ya, saya pikir bisa sampai terungkap itu kan kerja kita juga ya, kerja Komisi 3 ya. Kan sejak awal kan kita sudah bersikap tegas, sejak awal kejadian langsung dalam 2 hari, 3 hari kami menggelar rapat khusus. Kalau Anda ingat ya, intinya adalah meminta Polri waktu itu untuk mengusut siapa yang melakukan, menyuruh melakukan, memberikan perintah, ya kan ya, seterang-terangnya apa motifnya. Kalau dalam waktu nggak nyampe seminggu, kalau nggak salah sudah terungkap lah, ada alurnya, ada rangkaian CCTV, lari kemana,
asalnya dari mana, ada yang sampai dia kena air keras juga, itu kan sudah terungkap. Ya. Nah, kita sudah all out, ya kan, kita tunggu saja nanti. Ya, itu bentuk komitmen Komisi 3 terhadap penegakan hukum. Ya. Oke. Nah, nanti karena memang sekarang ini adalah mitranya, bukan mitra Komisi 3 TNI, ya kan ya, tapi kami secara umum tetap akan memantau prosesnya. Ada lagi rame juga soal pengamat-pengamat yang dibilang inflasi pengamat dan mau ditertibkan. Kita nggak bisa mengeneralisir, ya. Kritikan itu tidak baik, nggak bisa. Tapi nggak bisa juga mengeneralisir semua kritikan baik. Ya kan, kita kan nggak ada di ruang hampa. Cuma memang mensikapinya kita nggak bisa dengan represi. Sejelek apapun kritik, ya kita harus hadapinya dengan edukasi kepada rakyat. Sampaikan bahwa yang disampaikan si pengkritik yang tidak baik itu ya tidak benar. Orang bebas berbicara, kita juga tentu bebas berbicara. Orang bebas mengkritik, maka kita juga bebas juga, boleh juga mengkritisi para pengkritik. Yang itu yang saya terapkan bukan hanya di ini kemarin yang inflasi pengkritik. Waktu KUHAP kita undang, ya kan ya. Lalu dikatakan, wah ini ugal-ugalan. Kami sampaikan, ya kan. Nggak transparannya di mana, yang dihilangkannya di mana. Ini seluruh rapat 100% terbuka, live. Setelah diberlakukan, setelah diterapkan, publik menghargai sekali KUHP dan KUHP baru. Anda lihat kan ketika RDPU semuanya diselesaikan berbasiskan KUHP dan KUHP baru. Ya saya kan aktivis, Pak. Ya, kesel kan, juga gitu ya? Bukan kesel. Kita biasa ada mekanisme kritik otokritik. Kami biasa mengkritik, tapi bisa juga kami dikritik. Karena kan kita di era terbuka, apalagi era post-truth ya, bisa juga kritikan yang tidak tepat kalau disikapi dengan tidak tepat membawa dampak yang buruk. Iya, jangan dianggap bahwa ketika mereka bicara yang tidak pas, tidak tepat, tidak berdasarkan fakta, nggak bawa dampak apa-apa. Bisa. Karena post-truth mereka bisa membuat orang bergerak, menentang. Ya, kadang-kadang orang ngomong Pak Habibur Rahman keras. Enggak, bukan keras. Saya hanya orang yang apa adanya. Saya senang dihujat, dikritik, saya biasa sekali. Tapi saya juga punya hak untuk berpendapat juga kan. Itu yang saya lakukan karena saya tahu apa yang kita lakukan ini bagus gitu kan ya. Ini ruangan apa ini, Nah, Abang? ini ruang holding room sebetulnya. Holding room pimpinan. Ya, ini kalau Pak Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Hukum, dan sebagainya hadir. sebelum ya kan? sebelum RDP Ya, nungguin di sini. Nah, ini gitu. tokoh-tokoh yang pernah jadi ketua Komisi 3. Itu ada Pak Teras Narang, Pak Trimedia. Kali ini masih jadi anggota DPR sekarang, Pak. Masih. Ini ya, Pak. Beni Kahraman. Ini namanya rupanya Harman Benediktus Kabur. Nah, makanya ini teman-teman yang belum tahu nama Pak Ben ini. Pak Aziz Samsudin tahun lalu 2 kali. Ya, ini sekali diganti Pak Bamsud, Pak Kahar Muzakir, lalu Pak Aziz lagi sebentar. Ini senior saya Pak Irman Heri, ini El Komandante. Ya kan ya. Bambang Pacul. Bambang Pacul. Namanya ya Bambang Urianto, bukan Pacul. Bukan Pacul. Terakhir, si peci merah. Kenapa sih peci merah? Ini identik banget. Nah, itu kultur Betawi, Pak. Baik pakai anak-anak yang pecilat-pecilat palang pintu itu kan peci merah. Jadi jagoan-jagoan Betawi itu pakai peci merah. Jawara. Iya, Jawara. Saya tuh bawain tadi yang saya bilang, saya ada surprise buat Bang Habib. Inilah dia. Ini ada makanan. Ini namanya seruit ya? Iya, makanan orang Lampung. Makanan orang Lampung. Kan dari Lampung kan? Iya. Dari Lampung. Tapi ngomong-ngomong makan, katanya seorang Bang Habib ini tidak makan nasi. Oh iya, itu kesehatan aja. Jadi orang tua saya kan dua-duanya ini diabetik. Oh gitu. Oke. Saya harus jaga sejak umur 45 lah ya. Saya nggak makan nasi putih gitu ya, nggak makan nasi. Tahu sendiri DPR. Pagi sudah ada kotak snack. Jam 10. Masuk ruangan kotak snack kedua. Rapat yang jam 1, kotak snack ketiga, rapat jam 3 keempat. Bisa 4-5 kali kotak. Dalam waktu 1 tahun pertama di DPR, berat saya naik 11 kg. Waduh, 11 kilo? Ya, tahun kedua mungkin hampir 16-17. Jadi saya dari pertama DPR ke tahun kedua, itu berarti tahun 2021, di zaman pandemi itu, 21 kg naik berat badan saya. Wow. Ya.
Sekarang udah balik normal lagi atau lagi balik proses? normal, turunnya kemarin 20-an kilogram, naik yo-yo dikit lah ya. Bahkan sekarang 15 kilogram lah. Dari yang gemuk itu, Iya. udah turun 15 kilogram. Setelah bertahun-tahun justru saya jadi bingung kalau ngeliat orang makan nasi putih. Apa enaknya gitu kan? Ini kan makanan mohon maaf ya, nggak ada rasanya, nggak ada ini. Iya, kan. putih gitu doang Iya, jadi beban aja gitu kan buat ngabisin kan. Terus jadi apa di sekarang katanya suka makan rebusan? Ya kalau pagi istri masak ini apa namanya rebusan. Ya. Apa aja rebusannya? Ada talas, ya talas itu paling bagus katanya. Oh iya? Ya, talas paling bagus. Ada yang jelas nggak kentang ya. Ubi yang ungu tuh. Ya. Oh, lebih ke ubi, Ya, kentang enggak? ya. Oh, jagung? Jagung enggak. Oh, saya sih favoritnya jagung. Ya, jagung karena manis juga tuh Pak. Jagung Iya tuh juga gulanya sih tinggi ya. juga. Benar-benar. Buat energi, Protein lah. proteinnya Protein. aman apapun. Ya ikan. Ikan, ya. lebih banyak ikan. Aduh, sebenarnya ikan, tapi sayangnya Iya, karena Bang Habib lagi aduh. puasa. Kalau kita singgarkan aja ya daripada nanti. Bang Habib adalah seorang aktivis dari lama. Sempat ada di PRD gitu ya kan, Ya, sempat di HMI. Itu kan dulu itu kalau bisa dibilang Bang Habib itu adalah sisi berseberangan dari pemerintah Orde Baru. Yes, Ya kan, yes. kencang banget. Pasti. Tapi sekarang akhirnya menjadi politisi yang di sisi pemerintah. Ya, 2009 itu dengan Kak Nazarudin Kimas, adiknya Pak Taufik Kimas, diajak masuk PDI Perjuangan. Oh, awalnya PDI Perjuangan diajaknya. Ya, di waktu Megapro itu saya dari unsur Meganya itu. Oh, bukan dari Iya, Pak Prabowo malah zaman awalnya. itu, ya kan? Karena saya lihat memang paling mungkin mewujudkan perubahan itu nggak hanya dari luar, tapi dari dalam juga sangat mungkin. Lalu saya lihat Partai Gerindra itu antrinya pendek. Kalau PDI Perjuangan kan antrinya panjang, gitu kan ya. Oke. Ya, Karena udah settle duluan ya. Partai yang pas lah kalau kita mau perjuangkan sejak awal gitu kan. Tahun itulah setelah kampanye pemilu kita masuk Partai Gerindra. Ya, dengan ini kalau jadi kenal Arif Poyono. Iya. Ya kan kita berdua banyak diskusi dengan Pak Prabowo. Zaman itu ya bagaimanapun kan saya PRD Pak. PRD itu dulu dikejar-kejar Kopassus kan. Betul. Yang ngejar Pak Prabowo. Iya dan pasukannya. Dan ada orang-orang di sekitarnya ada gitu kan. Yang di tim Mawar dan lain sebagainya. Tapi saya pikir sketsa zamannya kan sudah berubah. Ya kan ya. Itu hal lain sekarang kita ini kan ada tantangan-tantangan baru. Ya. Nah saya ketemu Pak Prabowo saat itu PRD adalah satu-satunya organisasi yang paling vokal menentang namanya neoliberalisme. Dan satu-satunya partai elit dan elit politik yang menyampaikan penentangan terhadap neoliberalisme itu adalah Prabowo dan Gerindra. Itu nyambung. Dan kita banyak diskusi, rupanya Pak Prabowo ini cara berpikirnya kurang lebih sama dengan aktivis juga. Sekarang ini, saya googling yang di video-videonya Pak Prabowo, pidato bahkan sejak zamannya beliau Pangkostrat, yang disampaikan hal-hal yang fundamental semua. Ekonomi kerakyatan dan lain sebagainya lah. Jadi tahun-tahun itu saya sering sekali ketemu Pak Prabowo berjam-jam. Datang sebelum makan siang, pulang setelah makan malam. Ngobrol soal bagaimana membangun partai. Saya sempat menyarankan agar Pak Prabowo membuat namanya party school, sekolah partai. Kalau teman-teman lihat di Hambalang kan sekarang ada kayak begitu kan. Bagaimana kita mendidik kader dan lain sebagainya. Itu banyak diimplementasikan. Bukan saya hanya saya yang usul, tapi banyak orang ya. Tapi saya mengusulkan itu. Saat itu kan kami kan di oposisi terus kan ya. Akhirnya kita ya karena memang politik itu ya harusnya kita harus pegang kekuasaan. Akhirnya saya nyalek di 2014 kalah, 2019 baru berhasil di DPR. Dan saya bilang Jati tadi kan kita minta dimasukkan ke Komisi 3. Tujuannya apa? Yang pertama mengubah KUHP dan KUHAP. Baru terwujud setelah Pak Prabowo jadi presiden di 2024. Dan bisa dilihat teman-teman, ya kan? Sikap kita dengan kekuasaan itu kan tetap kritis. Walaupun kita dari partai penguasa, tapi Pak Prabowo justru ingatkan ke kita kan. Kamu harus tetap kritis gitu kan ya. Kalau ada yang nggak benar, siapapun ya kamu ingatkan. Kalau soal yang lain Bang, UU perampasan aset ini juga mungkin bukan jadi jagoannya Bang Habib, tapi kan ini kalau dipikir-pikir udah lama banget nih. Kan kita sudah berapa kali RDPU perampasan aset, mungkin sudah ada 6-8 pihak yang kita dengar di RDPU. Kita terus membuka diri. Terakhir kemarin dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum, ya kita berikan kesempatan. Bahkan undang-undang perampasan aset ini, angan-angan saya jauh lebih sempurna dari KUHP.
Kalau KUHP itu kan kemarin ada pertentangan, maka itu sekarang di penyusunan kita sudah partisipasi, membuka partisipasi publik. Teman-teman ada di DPR ini namanya lembaga namanya Badan Keahlian, itu PNS ya kan ya. Saya tugaskan keliling universitas. No. Ya kan ya, menyerap tadi. aspirasi ya kan ya. Kami juga membuka diri sebanyak-banyaknya untuk membuat draft RUU, draft naskah akademik. Oke. Nah, jadi ini dari sangat-sangat beginning, dari paling awalnya dulu kita sudah harus sangat partisipasi. Tapi pernah nggak sih Bang ngerasa kayak gitu, kayak aduh di masyarakat ribet banget sih, harusnya nggak kayak gitu. Kita harus realistis, Pak. Namanya undang-undang, tidak mungkin sebuah produk DPR 100% mengakomodir 100% pendapat orang. Kadang-kadang berbedanya ekstrim. Tapi kan kita wakil rakyat, kita harus bisa benar-benar cermati mana yang paling pas pada akhirnya. Jadi ya sama kayak KUHP KUHAP, di bagian sini kelompok ini merasa diakomodir, kelompok yang lainnya protes. Di bagian sini kelompok yang ini merasa tidak diakomodir, kelompok lainnya senang gitu kan. Itulah dinamikanya di sini. Tapi kalau menurut Bang Habib, yang ideal kayak gimana sih Bang? RUU Undang-Undang Perampasan Aset nantinya kalau misalnya udah jadi tuh, kalau bayangannya Bang Habib? Yang jelas pelaku tindak pidana, ya, apakah korupsi, terorisme, itu harus dimintai pertanggungjawaban ekonomi berupa pengembalian kerugian keuangan negara. Apa Bang hambatannya sejauh ini untuk menggolkan si RUU perampasan aset? Ya ada sebenarnya kalau teman-teman kalau Jati lihat semua aspirasi kawan-kawan bagus semua kok, semua fraksi ya bagus dan animo masyarakat hadir ke sini banyak. Ini sekarang sudah ada mungkin 50-60 lembaga, 50 sampai 60 institusi minta didengar pendapatnya oleh kami di sini. Katanya sih ini workaholic, hobinya kerja, bener ya? Kan juga. Gini, kami ini kan outsourcing jadi. Maksudnya? Yang anggota DPR ini kan outsourcing. 5 tahun sekali, ya kan? Jadi kalau kita nggak maksimalkan waktu kerja kita di sini, sayang sekali gitu loh. Ya kan? Susah payah kita jadi anggota DPR. Saya pengen ya selama kita dipercaya rakyat, ya kita maksimalkan gitu loh. Semoga selalu sehat Bang. Terima kasih. Karena kita sebagai rakyat pasti berharap para wakil rakyat yang ada di sini, gedung DPR ini bisa benar-benar mewakili dan bisa menyuarakan apa yang menjadi keinginan masyarakat secara luas. Terima kasih, Bang Habib. Itulah tadi perbincangan bersama Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI. Sampai di sini Point of View. Sampai jumpa. Salam SCTV.